Aku Topan, detektif swasta yang kaya. Aku selalu turun di setiap kasus besar. Sekali melihat jenazah, aku langsung tahu siapa pelakunya. Suatu hari... Detektif, mau nggak pura-pura jadi pacar aku? Pura-pura jadi pacar? Emang itu tugas detektif? Asal kamu tahu, aku ini anak kandungnya Raya, pejabat super kaya. Raya? Raya adalah pejabat yang diduga melakukan korupsi. Kalau aku pura-pura jadi pacar anaknya, aku bisa nyelidikin kasus korupsi itu. Oh iya, aku lupa cerita. Soal kenapa aku butuh pacar bohongan. Sebelum ibu meninggal, ibu pengen lihat kamu punya pasangan, nak. Aku ini wanita independen, jadi nggak butuh pria. Ibu mohon, nak, cari pasangan. Titik, wanita independen. Oke, aku mau jadi pacar kamu. 10 juta per hari. Murah banget. Deal. Bu lihat, aku udah punya pacar. Ya, namanya juga orang sakit, pasti nyenyak tidurnya. Oh ya, aku buatin minum dulu ya. Mumpung anaknya pergi dan ibunya tidur, bisa nih aku cari barang bukti korupsi. Tunggu, kok ada bau busuk? Buset, baunya biar dia. Gak ada denyut. Fix, dia bukan sakit, tapi udah almarhum. Tunggu, kalau bau busuknya kayak gini, berarti dia udah almarhum lebih dari 3 hari. FBI? Pak, itu dia pelakunya, tangkap. Detektif, tolong, Mama Obem hilang. Obem, kok malah bikin video joget? Sana, mandi dulu. Ngapain mandi? Kan nanti juga kotor lagi. Jangan lawan kamu ya. Susah banget sih disuruh mandi. Diam. Obem kan gak bau. Yang butuh mandi itu orang kayak Mama. Bau badannya aja kayak bau MMK. MMK? Astagfirullah. Berani kamu yang ngajak mamanya sendiri? Mama pergi. Awalnya Obem kira Mama gak seriusan pergi. Mama, Obem lapar. Terus Obem nemuin surat. Mama pergi beneran. Annyeong. Tolongin Obem, detektif. Oke, yang pertama, aku butuh foto mama kamu. Yang kedua, ada nggak barang peninggalan mama kamu? Apapun itu. Ini fotonya Mama, ini dasternya Mama. Buset, bau terasi. Oke, daster ini cukup. Sekarang kamu tunggu di sini, saya cari mama kamu di luar. Jurus penciuman anjing. Sekarang bakal ketemuin sumber bau terasi itu. Buset, bau MM. Loh, mamanya Obem? Iya? Ada apa ya? Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Kamu itu dicariin sama anak kamu. Lah, kayak saya hilang aja. Saya aja barusan dari pasar sama Obem. Mama, habis ini kita mau kemana lagi? Langsung pulang aja ya, Bem. Loh, kok ada Obem? Om temannya Mama ya? Salam kenal, aku kok Bem. Itu apa ya? Tanda lahir. Tolongin Obem, detektif. Perasaan di tangan Obem gak ada tanda lahir deh. Apa dia bukan Obem? Salam kenal, saya duluan ya. Yuk pulang. Aku harus ikutin mereka. Sekarang waktunya beraksi. Anda ditangkap. Sudah kuduga, kamu itu Abi Albian, mafia spesial penculik emak-emak. Kamu harus pura-pura jadi detektif dan tangkap anakku. Dia sering nyuri uang di rumah. Habi, kamu nyuri duit mama lagi? Sorry, Ma. Saya cuma mau nakut-nakutin dia, biar dia tobat. Oke. Abang, dia siapa? Bukan siapa-siapa. Tadi ibu ini nanya alamat. Iya, makasih ya mas. Adikku nggak boleh tahu aku kerja apa. Pulang yuk. Yes, duitnya banyak. Angkat tangan. Dasar maling. Mama. Mama terpaksa harus laporin kamu. Kalau kamu nggak mau dipenjara, kamu harus janji. Aku benci Mama. Woi! Kok anak saya jadi kabur sih?
Maaf Bu, saya kejar ya. Hah, pas banget sih hari ini. Misiku gagal. Abang pulang. Abang, Kamu? Es kopi susu Vietnam. Diminum ya Marni? Gawat, aku harus nempatin Marni. Gara-gara nonton Eskol, aku jadi penasaran sama kasus kopi Vietnam. Dengan mesin waktu, aku bakal balik ke masa lalu buat nyelamatin korban. Es kopi susu Vietnam atas nama Jessica. Thanks. Dia pasti pelakunya. hai Jessica. Ini es kopi susu Vietnam. Diminum ya Marni? Gawat, aku harus nempatin Marni. Stop, kopi ini beracun. Kamu bakal meninggoy kejang-kejang. Maaf, masnya apa-apaan ya? Aku detektif Topan. Aku tahu, kamu mau bantai teman kamu pakai kopi ini kan? Ya nggak mungkin lah Jessica kayak gitu. Orang kami bestie kok. Kalau nggak percaya, silakan. Mbak minum kopi ini sendiri. Kok saya yang minum? Saya kan belikan ini untuk bestie saya. Mbak minum kopi ini sekarang, atau ikut saya ke penjara. Sumpah, ini ada apa sih? Jessica, mending kamu minum gih kopinya, biar Mas ini pergi. Oke. Tangannya tremor, nggak salah lagi. Astaga, maaf Mbak kesenggol. Saya buru-buru tadi. Iya, kopinya tumpah semua. Pelayan geblek, kan barang putihnya jadi hilang. Maaf ya, saya bikin kopi yang baru ya. Tapi seenggaknya nggak ada korban jiwa di sini. Mbak Marni, ikut saya sekarang. Gak mau ah, kamu pencilok ya? Aku mau nyelamatin nyawa kamu dari Jessica. Marni, kamu di mana? Di mana aku? Tenang, ini kantor detektif di masa depan. Kamu aman di sini, oke? Tunggu, aku sesak nafas. Ya Allah, Mbak Marni. Sadar, Mbak. Mbak. Tunggu. Tadi kan Marni nggak minum kopinya. Kalau Marni tetap meninggoy, apa racunnya bukan di kopi? Atau jangan-jangan pelakunya bukan Jessica? Gimana menurut kalian? Kalian masuk tim yang bela siapa? Jawab di kolom komentar ya. Selain lebih muda, aku juga lebih kaya. Aku Topan, si pacar sewaan. Pura-pura jadi pacarku, aku mau kenalin kamu sama Abi. Pasti mantan pacarnya. Deal. Hai, kenalin, ini pacar aku Topan. Jadi mantannya udah tua. Sayang, aku ke toilet bentar ya. Terus udah punya pacar baru yang lebih muda. Udah berapa lama kamu pacaran sama Raya? Oh, dia mau interogasi gua. Oh ya, kamu udah berapa lama pacaran sama mantan? Mantan, 5 tahun. Emang kenapa? Nggak apa-apa, survei. 5 hari. Baru 5 hari. Iya, tapi saya yakin Raya lebih bahagia selama 5 hari ini dibanding 5 tahun sama mantannya. Kenapa kamu sepede itu? Ya iyalah, aku ini pacar ideal buat Raya. Selain lebih muda, aku juga lebih kaya. Kamu pikir Raya itu mata duitan? Uang itu bukan apa-apa buat dia. Dia udah kaya sejak lahir. Oh, tenang. Aku nggak cuma ngasih dia uang, tapi selama 5 hari pacaran, aku juga ngasih dia pasang batu. Apa? 5 hari ini aku sama Raya nempel terus. Maklum, masih muda. Stamina aku jauh lebih bagus dibanding dengan mantannya yang tua bangka itu. Oh, gitu. Mampus, panas kan deh. Kalian udah ngobrol-ngobrol ya? Udah dong sayang. Intens lagi. Oh, bagus deh kalau gitu. Jadi gimana, Pak? Apa? Suka nggak sama pacarku? Bukannya kamu mau kenal aku sama Abi? Ya ini dia, Abi, papaku. Topan ini cowok baik-baik, Pak. Jadi papa nggak perlu deh jodohin aku sama anaknya teman papa itu. Ya kan, sayang? Anu, Oh, emang kelihatan baik-baik banget sih pacar kamu ini. kok ada bendera Israel di rumahku? Dasar penjajah! Kamu pasti pro Israel kan? Buktinya aja, perusahaanmu produksi produk-produk pro Israel kan? Kalian ngomong apaan sih? Kami ngelihat perbuatan kamu tadi pagi. Pagi, Pak. Mohon sumbangannya buat saudara kita yang dijajah. Pagi-pagi udah minta sumbangan. Nggak ada cash.
pasti dia pro Israel. Gitu juga dengan perusahaan yang dia buat. Kalian ini ada-ada aja. Bubar. Bubarin dulu tuh perusahaanmu. Lagian, perusahaan kamu tuh gak akan bertahan lama. Asal kamu tahu, produk-produk perusahaanmu udah pada diboykot. Diboykot? Kalian udah cross check faktanya belum? Beneran diboykot atau orang cari sensasi? Dih, masih pede ketawa. Lagian, buat apa sih boykot produk di Indo? Iya, saya ngerti kalian peduli dengan saudara muslim di sana. Tapi gimana? Nasib karyawan di Indo yang memproduksi produk-produk itu? Ya tapi suka-suka kalian sih. Kalian kan punya hak untuk bersuara. Wah, ngajak berantem nih orang. Guys, lihat nih, pengusaha yang pro Israel. Lihat, di pintunya aja ada bendera Israel. Bukan saya yang masang. Guys, sumbangannya udah cukup nih 100 juta. Ayo bawa ke dubes. 100 juta? Kok bisa cepet gitu? Ya karena Pak Topan. Dikit banget ya yang nyumbang. Apa nggak ada yang peduli lagi? Sorry ya bikin nunggu. Ini 100 juta buat sumbangan. 100 juta? Iya, tadi saya nggak nyumbang karena saya nggak ada cash. Jadi saya langsung ke bank. Ternyata dia nggak pro Israel. Iya kan saya udah bilang, kalian ini di situasi panas nggak boleh ikutan panas. Cerna informasi secara bijak, jangan asal nunjuk aja. Maaf. Kalau kalian gimana? Apa udah cukup bijak untuk mencerna informasi?